Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wahyu selaku dosen komunikasi politik era digital. Saat ini saya akan mempresentasikan analisis kasus komunikasi politik mengenai program makan bergizi gratis atau MBG yang merupakan salah satu program dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam analisis kali ini saya akan menggunakan dua teori komunikasi politik yaitu spiral of silence dan juga populisme politik. Nah, untuk spiral of silence, saya menggunakan dari Elizabeth Noel Newman dan juga untuk yang populisme politik, saya menggunakan dari analisis politik yang sudah dikembangkan oleh Casmute dan juga Benjamin Moffitt. Dan sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya, saya perlu menegaskan bahwa fokus dari analisis ini bukan untuk menilai apakah program dari MBG ini berhasil atau tidak, melainkan untuk melihat bagaimana pemerintah ini membangun komunikasi politik dan juga bagaimana komunikasi tersebut ini mempengaruhi dinamika di opini publik. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Di sini program makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia serta untuk menurunkan juga angka stunting dan mendukung pembangunan sumber daya manusia. Karena melibatkan anggaran yang cukup besar dan juga menyentuh kepentingan masyarakat luas sehingga program ini menjadi perhatian publik sejak masa kampanye hingga diimplementasikannya di masyarakat. Dan juga di ruang publik ini muncul dua pandangan utama. Yang pertama, sebagian masyarakat ini mendukung karena melihat manfaatnya bagi kesehatan dan juga pendidikan anak di masa depan. Dan yang kedua, pandangan ini muncul karena ada yang mengkritik terkait dengan besarnya anggaran, juga kesiapan dari pelaksanaan serta efektivitas distribusi. Nah, dari kondisi tersebut muncullah pertanyaan yaitu mengenai bagaimana komunikasi politik pemerintah dalam membangun dukungan terhadap makan bergizi gratis di tengah adanya berbagai respons masyarakat. Lanjut slide ketiga. Nah, dalam gambaran kasus ini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaannya. Nah, pemerintah dalam hal ini menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memperkenalkan dan juga membangun citra positif dari makan bergizi gratis. Misalnya saja melalui kunjungan presiden ke sekolah, publikasi melalui media massa, serta kampanye di media sosial dan pelibatan kementerian juga pemerintah daerah. Nah, di sisi lain pemberitaan juga memuat berbagai kritik mengenai besarnya anggaran dan efektivitas pelaksanaan. Nah, dengan demikian, MBG ini bukan hanya saja menjadi kebijakan publik, melainkan juga menjadi arena komunikasi politik di pemerintah dan juga di mana pemerintahan ini berusaha untuk membangun legitimasi dan juga publik ini memberikan beragam respons, baik itu respons negatif dan juga respons yang positif. Oke, di slide keempat ini ada landasan teori dari teori spiral of silence. Di teori pertama yang saya gunakan adalah spiral of silence dari Elizabeth Noel Newman. Nah, teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung memperhatikan opini yang dianggap dominan di masyarakat. Dan apabila seseorang merasa pendapatnya berbeda dengan opini mayoritas, maka ia mungkin memilih untuk lebih diam ataupun lebih berhati-hati karena khawatir dikucilkan atau mendapatkan penilaian negatif dari mayoritas. Dan juga dalam teori ini, media memiliki peran penting karena dapat membentuk persepsi mengenai opini mana yang tampak dominan di ruang publik. Lalu slide kelima, penerapan teori 1, analisis spiral of silence. Jika teori ini diterapkan pada kasus makan bergizi gratis, maka kita dapat melihat bahwa pemerintah secara konsisten membangun narasi bahwa program ini merupakan investasi bagi masa depan bangsa.
Dan narasi tersebut disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi seperti pemberitaan positif di media, kampanye media sosial, kunjungan langsung presiden, dan juga testimoni dari penerima manfaat. Nah, akibatnya masyarakat dapat menangkap kesan bahwa dukungan terhadap makan bergizi gratis ini merupakan pandangan yang dominan. Nah, dalam situasi seperti ini, sebagian masyarakat yang memiliki kritik terhadap anggaran ataupun implementasi program makan bergizi gratis ini mungkin lebih memilih menyampaikan pendapatnya dengan lebih hati-hati karena merasa pandangannya ini sedikit berbeda dibandingkan di luar dari arus utama. Namun perlu ditekankan lagi bahwa teori ini bukan berarti mengkritik atau mengkritik makan bergizi gratis ini akan hilang. Tetapi kritik ini muncul dari media, akademisi, dan juga masyarakat sipil. Nah, teori ini juga menjelaskan adanya kecenderungan sebagian individu untuk menahan pendapat ketika mereka ini merasa berada dalam posisi minoritas. Oke, slide selanjutnya mengenai teori yang kedua yakni populisme politik. Di teori kedua ini saya menggunakan populisme politik dalam analisis ini yang dikembangkan menurut Casmute dan juga dikarenakan populisme ini merupakan gaya politik yang menempatkan pemimpin sebagai representasi langsung dari kepentingan rakyat. Nah, Benjamin Moffitt ini menambahkan bahwa populisme juga terlihat dari cara pemimpin berkomunikasi, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana, simbol yang mudah dipahami, dan juga menunjukkan kedekatan dengan masyarakat. Karena itu, dalam komunikasi populis, simbol dan penampilan pemimpin seringkali sama pentingnya dengan isi kebijakan itu sendiri. Seperti di karakteristik ini mengutamakan kepentingan rakyat, menggunakan bahasa yang sederhana, menghadirkan simbol kedekatan pemimpin, dan juga personalisasi kepemimpinan. Oke, slide selanjutnya mengenai analisis populisme politik. Dalam kasus makan bergizi gratis ini, komunikasi populis terlihat dari beberapa aspek. Pertama, narasi yang digunakan sangat sederhana, yaitu bahwa negara hadir untuk Indonesia. Pesan ini tentunya sangat sederhana dan juga emosional dikarenakan ini ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa negara ini hadir untuk memenuhi hak gizi anak Indonesia, terutama untuk mencapai Indonesia Emas di 2045. Dan juga kedua, Presiden seringkali tampil langsung di sekolah dengan berdialog bersama siswa dan juga meninjau dapur makan bergizi gratis atau SPPG, Satuan Pemenuhan Gizi. Nah, kehadiran ini menjadi simbol bahwa pemimpin dekat dengan rakyat dan ikut mengawasi pelaksanaan program. Yang ketiga, ada program MBG sangat melekat pada figur presiden. Di sini adalah personalisasi. Dan dalam banyak pemberitaan, program ini seringkali dikaitkan dengan komitmen pribadi presiden, sehingga membangun citra kepemimpinan yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan semua unsur tersebut merupakan karakteristik komunikasi politik yang bersifat populis. Tujuannya untuk membangun kedekatan emosional dan juga legitimasi publik terhadap program tersebut. Oke. Slide ke-8 ada sintesis dari kedua teori. Jika kedua teori populisme politik dan juga spiral of silence ini digabungkan, maka kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap lagi. Dari populisme politik menjelaskan bagaimana pemerintah ini membangun dukungan melalui narasi kesejahteraan rakyat dan juga simbol kepemimpinan dan kedekatan dengan masyarakat. Sementara itu di Spiral of Silence ini membantu untuk menjelaskan bagaimana dominasi narasi positif di ruang publik yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai opini mayoritas dan juga mempengaruhi
keberanian sebagian orang untuk menyampaikan kritik. Nah, dengan kata lain, komunikasi politik ini bukan hanya menyampaikan informasi saja, tetapi juga membentuk persepsi publik. Slide selanjutnya. Di sini slide terakhir adalah kesimpulan, dan berdasarkan dari analisis kedua teori ini mengenai program makan bergizi gratis, kita dapat menyimpulkan bahwa program makan bergizi gratis ini merupakan kebijakan publik sekaligus strategi komunikasi politik dari pemerintah. Nah, melalui komunikasi populis, pemerintah bisa membangun citra sebagai pelindung rakyat dengan menekankan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Sementara itu, dalam teori spiral of silence menunjukkan bahwa dominasi narasi tertentu eh, dapat mempengaruhi dinamika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Namun, penting juga untuk dipahami bahwa kedua teori ini digunakan untuk menjelaskan kecenderungan komunikasi politik, bukan untuk menyatakan bahwa semua masyarakat mendukung atau bahwa kritik terhadap program ini tidak ada. Oke. Demikian presentasi saya kali ini mengenai analisis komunikasi politik program makan bergizi gratis dengan menggunakan dua teori atau dua perspektif, yakni spiral of silence dan juga populisme politik. Nah, dari kasus ini kita juga bisa memahami bahwa keberhasilan komunikasi politik tidak hanya bergantung kepada substansi kebijakan pemerintah saja, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut kemudian dikomunikasikan, dibingkai, dan juga disampaikan sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.